Fitri itu memang yang di Kanwil itu salah satu tugasnya mengampu satker BPFET. Tidak hanya untuk layanan revisi, termasuk di dalamnya untuk pengajuan MPPNDP dan juga untuk mengampu pelaksanaan anggaran di satker BPFET. Nah, tujuan kami ke sini yang pertama tentunya untuk silaturahim biar semakin kenal. Nanti kalau udah kenal barangkali hubungan kita bisa lebih. Biasanya kita bersurat ya, butuh sama ya, tetap jalur resmi tetap. Tapi barangkali kalau kita sudah kenal, kita bisa komunikasinya lebih baik lagi seperti itu, Pak J. Terus kemudian untuk selain silaturahim biar saling kenal, ini juga sesuai penugasan dari Pak Kanwil, kami kesini untuk melakukan monek belanja, termasuk di dalamnya itu PNBP, dan juga untuk melihat langsung setidaknya progresnya seperti apa terkait dengan pembangunan gedung les. Karena kebetulan untuk belanja satker BPFET ini kan masuk dalam tagging ketahanan pangan yang menjadi juga sorotan atensi dari pemerintah juga. Nah, karena kebetulan kayak pembangunan gedung kan, karena kami orang luar tahunya ini anggaran sudah dari awal tahun gitu. Kok dari kemarin kita lihat datanya serapan. Jangankan serapan, kontrak aja kok belum. Padahal harapan kami itu bisa dieksekusi dari awal tahun sehingga outputnya bisa segera terwujud. Harapannya manfaatnya bisa segera dirasakan seperti itu. Tapi memang untuk pembangunan fisik yang tadi kami sampaikan memang ya bukan masalah bukan rahasia lagi. Memang untuk pekerjaan fisik memang ya dinamikanya ada. Sekarang sudah mohon maaf tanda tangan kontrak aja baru Juni. Berarti kan kayaknya perlu pengawalan lebih dari kawan-kawan agar tadi yang dijanjikan katanya selesai kontrak Desember, harapannya dapat dimitigasi sehingga selesainya tepat waktu itu juga. Karena itu tadi dinamika pelaksanaan proyek fisik ya kita sama-sama tuh hanya kita mitigasinya gimana. Dan kami monek bukan ngapunten, bukan untuk mencari kesalahan kayak update juga. Kita di sini juga kira-kira ada bottleneck apa di sini dan mungkin bisa kita diskusikan, barangkali kami bisa urun rembuk untuk kita cari solusi seperti itu. Mungkin itu Pak dari kami sekilas terkait kunjungan kami kemarin. Matur nuwun rawuhnya. Ini teman-teman itu ya karena ada sesuatu yang penting aja ya datang. Kami juga gitu Pak dengan KPPN ya, mungkin beberapa kali saya pernah sekali ke KPPN. Kami itu menjadwalkan belum kesampaian. Saya dari kita ke Kanwil. Kebetulan saya dulu orang keuangan Pak. Keuangan. Udah ini lah Pak ya. Saya dapat keuangan, jadi dengan Kanwil kalau Jakarta Kanwil agak jauh lah tempatnya. Berarti ke KPPN yang di Pasar Minggu atau yang di mana? Yang di Pasar Minggu, yang Pasar di Minggu. Ragunan, Jakarta 5 waktu itu kan. Bu Lesmaria gitu. Ya kepalanya. Nah, ini yang akhirnya kita beberapa dapat arahan untuk percepatan realisasi serapan. Karena serapan kita ternyata hampir 60% itu SPSN. Yang pembangunan sama alat-alat kita habis 60-an kita 8% terlampu. Nah itu kan jadi ya memang gitu Pak. Kelemahan kita itu adalah SPSN itu tidak direncanakan di tahun sebelumnya. Artinya tidak ada anggaran untuk konsultan perencanaan di tahun sebelumnya. Sehingga kita dapat anggaran tahun ini
Itu mulai dari perencanaan sampai ke realisasi fisik dan alam. Akibatnya ya kita harus lelang perencanaan dulu. Kita harus lelang perencanaan dulu. Kemarin akhirnya lelang perencanaan baru bisa kita eksekusi bulan Februari ya, Maret ya. Sekitar Maret lah, Maret awal Februari akhir itu baru kita eksekusi, baru dapat pemenangnya, sehingga waktu kita percepat Pak, yang harusnya kerja 3 bulan kita percepat maksimal 1,5 bulan. Kemarin kita saya sudah sampai bilang ke beliau, kita tidak ada libur hari ini, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu, pokoknya kapanpun rapat hari kita percepat. Akhirnya 1,5 bulan kami dapatkan itu, langsung kontrak. Kontraknya sempat ada dinamika biasa lah kalau tender ada dinamikanya. Ya akhirnya bisa akhir Juni, tapi masih dalam kerangka waktu yang kita rencanakan di 6 bulan sampai Desember. Nah ini agak mungkin yang agak bergeser itu rencana penarikan dananya itu. Ini agak kita bergeser. Ya kadang-kadang gitu ya, kalau belanja bahan, belanja ini kita bisa prediksi. Tapi kalau belanja gedung bangunan, ini yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Ini salah satu yang tidak kita sangka itu adalah ternyata elevasi tanah yang tadinya dibilang hanya ngambil sekitar 1,5 meter itu sekarang ada sekitar 4 meter, terus sampai ke belakang. Jadi urutannya itu jadi 4 meter kita potong, kita 4 meter. Karena tanah kita kan memang gitu, kotor tanahnya itu gini gitu, di ujung sini sampai 4 meter. Harus potong itu. Sehingga sedikit mundur lah, tapi saya ikut mantul juga. Di rutenya saya ikut mantul. Jadi setiap hari saya ke belakang, saya lihat apa sekarang yang dikerjain. Jadi di tabelnya itu, ini Pak, ini nilainya sekian persen, saya ingat. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dibilang, itu pasti saya panggil di sini. Saya panggil ke pengawasnya, itu saya panggil. Nah, nanti kita juga dibantu terkait dengan beberapa revisi RPD ya, yang akan terjadi sesuai. Kita sudah mau pembayaran Pak di bulan ini sekitar 5%. Ya, 5%. Progres yang ada sih. Dari progres yang ada. Dari 5,6 kita akan bayar 5%-nya. Itu izin Pak menyelang. Untuk kontrak fisiknya termin pembayarannya berapa bulanan kali Pak? Oh bulanan, oh ya. Biar untuk kontrak itu banyak maksud saya gitu. Bulanan dan kira-kira di pertengahan awal, sebelum pertengahan. Pokoknya di tanggal-tanggal gini Pak, tanggal 10, tanggal 15. Karena memang kita ambil itu biar nanti kenaikan per bulannya itu kelihatan. Progres pekerjaannya itu Pak. Iya, kalau kita nanti tembak di ujung, itu takutnya lewat bulan gitu. Yang kita harapkan di bulan ini ternyata lewat. Kalau ini kan walaupun sehari 2 hari kan masih di bulan yang sama. Itu strategi yang kita lakukan. Jadi untuk gedung bangunan, sedangkan peralatan ada juga anggaran sekitar 24 M. Peralatan sudah kita order Pak, sudah kita kontrak. Cuma untuk kita datangkan kita masih berpikir di tempatnya untuk menampung barang yang hasil pengadaan. Saya sudah bilang teman-teman di ruang rapat itu difungsikan aja untuk alat-alat ini. Terus rapat gimana? Udah gak usah rapat, pakai Zoom aja kita dari ruangan masing-masing. Itu tapi teman-teman masih berpikir nanti satu saat butuh ada tamu, ada kunjungan mahasiswa segala macam itu. Jadi apa yang itu juga terima. Ini anggaran kita sekitar itu, ditambah yang terakhir anggaran bantuan ada sekitar 12 M. Nah, iya itu kami juga mau diskusikan bantuan pemerintah. Kayaknya belum ya, belum dieksekusi. Nah, bantuan pemerintah itu ada perintah baru ya, dibandingkan tahun kemarin. Karena tahun kemarin kewenangannya di kita,
mulai dari A sampai Z. Tapi untuk tahun ini, untuk kewenangan untuk penentuan kelompok itu harus melibatkan PRMP. Nah ini agak stepnya akan lebih panjang sedikit. Itu berarti rencana eksekusi kalau Bulan ini kita harusnya sudah ada eksekusi, sudah ada kontrak politik aktual. tapi izin nanti ini sudah hasil koordinasi dengan kantor pusat juga sih. Iya. Nanti nyumpir sendiri, nanti dicek yang di S89 sih. Iya. Kayaknya ada sedikit cerita terkait bumper. Iya. Kan bumper yang kayak di luar apa itu KIP atau di luar yang terprogram itu sebenarnya kan eksekusinya harus maju ya. Kayaknya kalau nggak sampai bulan apa nggak dieksekusi disapu. Makanya nanti cek dulu ke S89 kecuali tadi bahwa sesuai memang pusat itu eksekusi aja misalnya kan. Ya, dananya baru turun. Kebetulan ini bukan dana dari awal. Oh bukan dari awal ya. Baru berarti beda. Yang dari awal ada juga yang dari awal itu di Nah. satker lain Pak. Oh di satker lain Tapi dapat ya. tambahan. Kalau baru ya berarti memang masih bagian dari Iya. itu. Baru Juni. Oh, kalau itu kemarin, oke. iya. Soalnya kemarin di UPA itu nggak ada. Iya, bukan yang tersedia dari awal Bukan, tahun sih. bukan. Iya. Kita khusus ya satker kita tuh baru mendapatkannya di bulan Juni ya Mas. Oh iya, kalau bulan Juni ya 6 Juni. wajar untuk Oke, eksekusi. Juni, dan kita sudah menjalankan prosedurnya. Saat ini kita tinggal nunggu persetujuan dari PRMP. Kalau persetujuan langsung kita proses Pak. Paling tidak kontrak ini kontrak ayam segala macam. Karena ayam yang diminta juga umur 16 minggu. Jadi nanti kalau tidak tersedia 16 minggu, misalnya ada 10 minggu, 12 minggu, itu nanti yang kemudian kita nunggu kan, mau tidak mau harus Iya. kita ada 12 M. Jadi berapa itu porsinya? 12 M itu berapa porsinya dibandingkan dengan total yang lain? Karena yang lain kan 58 di situ. Berarti ini pengadaan. Kalau untuk salam penerimanya sudah ditentukan oleh sini atau ditentukan oleh Ditentukan pihak oleh pusat. usulan pusat, tetapi tetap saja itu di cross check ulang. Jadi nggak semuanya di sini tadi Panji, nggak satu tadi sekarang ada geser skema mekanismenya. Benar? 9,8 ya. Berarti 70% itu non rutin lah. 70% itu non rutin. Tapi kalau aktual kita saat ini kita tertinggi di antara Dijen PKH. Karena aktual kita sudah di 68%. 68 sekarang udah tembus 70 belum Mas? Harusnya 7 dari kemarin 68 harus lebih ya Mas. Ada di kemarin Pak Dusen. Kepalanya ex bagian keuangan jadi udah hitung-hitungan. Iya, saya sampai bikin hitung-hitungan. Jadi betul Pak. Ya kurang lebih Bapak sudah paham lah. Intinya saya kemarin ya salah satunya untuk nge-push penyerapan itu. Ini saya sampai bikin rumus sendiri itu. Ya, bulan Juli target saya itu di Juli itu target saya di 78. Iya. Itu yang ayam merah putih itu bukan sih? Ayam merah putih itu? Iya, termasuk ayam merah putih. Iya, ayam bantuan sebenarnya ayam petelur biasa, cuma karena programnya kan sekarang Merah putih. Koperasi Desa Merah Putih. Oh, iya. Iya, makanya ayamnya ayam merah putih. Kalau ayamnya merah putih. ayam petelur biasa gitu. Bayang kita kayak mainan anak-anak itu yang diwarnai gitu ya. Diwarnai. Kan sekarang merah putih, kabinetnya merah putih, Iya, koperasi menyesuaikan. merah putih kan. Cuma MBG yang nggak merah putih. Kita yang merah putih itu ayam ya bantuan itu. Itu penerimaannya seluruh DIY atau gimana Pak? Atau Kebetulan kami mendapatkannya di
saat ini di 3 provinsi, DIY, Jawa Timur, dan Satuan teritorial wilayah kerja ini. Iya, Jawa Timur. kalau dulu bahkan tambahan Banten. Ini agak lompat-lompat nih, kayaknya orang Jakarta pikirannya juga lompat-lompat. Kadang gini Pak, kami juga diminta analisis penerima manfaat. Iya. Kalau kayak yang kasus di veteriner ini kan Pak, sebenarnya penerima manfaatnya juga nggak seluruhnya Jogja ya. Enggak seluruhnya Jogja. Iya, ya makanya untuk menghitung sebenarnya berapa sih yang APBN masuk ke Jogja. Oh, oke. Kalau kayak gini, makanya kan teman-teman kadang diminta KPPN ya, isi itu informasi kewilayahan. Ya, maksudnya untuk kurang lebih mengukur itu. Termasuk sebenarnya kan mungkin ada, karena Bapak Pusat mungkin tahu bahwa meskipun di banyak pusat sebenarnya penerima manfaatnya, misalnya Jogja misalnya Pak Ji. Nah, itu yang kadang mungkin masyarakat juga nggak terima Pak. Tahunya APBN-nya cuma sekian masuk Jogja. Ya kalau di sekarang memang di Jakarta sudah tidak ada lagi anggaran yang untuk daerah. Oh sudah. Kalau dulu zaman saya pernah ini, saya itu melanglang buana Pak. Jadi pernah di perencanaan, pernah di keuangan. Walaupun saya itu dokter hewan. Oh gitu Pak. Saya dulu di Jakarta nyimpen 1000 kelompok. Okay. 1000 kelompok itu saya simpen, nanti saya tagging ini untuk provinsi mana-mana itu saya punya datanya. Itu biasanya kalau aspirasi dulu kan saya simpan di pusat. Agar lebih kalau ada perubahan itu gampang. Perubahan lokasi itu sangat gampang. Saya siapkan 1000 kelompok segala jenis ya, segala jenis ternak. Untuk sapi, kemudian kambing domba dan seterusnya. Kami simpan 1000 kelompok untuk itu. Tapi sekarang orang pusat tidak mau ribet Pak. Resikonya. Tidak mau ribet. Padahal menurut saya resikonya ada sama aja kan. Jika tanggung sendiri atau tanggung orang lain. Iya. Ya resiko tetap ada, cuma sendiri atau orang lain. Iya cuma itu namanya kalau orang lain memang dijerumuskan. Iya, kayaknya kasihan orang lain yang tadi. Iya. Jadi itu yang di anggaran kami. Kemudian PNBP berapa Mas? Lebih dari 3,5. Kemarin itu total 2,80 miliar juta. Belum sampai 2,5 ya? Itu 74% dari 2% dari 2,8 miliar Dari target. ya. Baru sampai 2,80 miliar. Mungkin sebulan 2 bulan lagi. Nah ini Pak, sebetulnya saya waktu di perencanaan, waktu di keuangan itu meyakinkan Kementerian Keuangan itu susah sekali Terkait apa itu? terkait dengan penggunaan PNBP. Kalau kami kan hampir nyaris duit itu kan kita gunakan. Kita kan nyaris uang itu kita gunakan. Maksudnya tidak ada PNBP itu. Akhirnya kan kita PNBP itu kalau dihitung antara modal dengan pendapatan kan minus. Kalau kita hitung-hitungan gitu itu minus Pak. Untuk kos produksinya. Untuk kos produksinya dibandingkan dengan kita hanya dapat 60 berapa sekarang? 71%. Makanya pada saat saya pernah mengusulkan itu minta seperti seperti Badan SDM bisa sampai ke 98. Ternyata Badan SDM juga diturunkan ya dari 8 berapa itu? Izin penggunaannya. Izin penggunaannya. Gitu. Kita sempat mengusulkan 95%, tapi tidak disetujui. Padahal kita kan bahan-bahan kan memang bahan-bahan kita masih pakai beberapa pakai PNBP pakai APBN murni. Itu waktu itu ke DCA Pak. Ya, kewenangannya. Direktorat PNBP. Direktorat PNBP. Perang kalau Polres tetap. Sudah kita yakinkan kita nggak ada yang nggak kita pakai Pak, semuanya kita pakai. Ya ada jadi lumayan ya. Dulu kan 60 terus naik ke 67, naik ke 71. Ya nantilah 85 lah ini. Nah kita yang pengen satu lagi itu PNBP yang
natura Pak untuk perjalanan dinas. Jadi kalau ada orang misalnya swasta ingin diambil sampel yang diambil, ini sementara ini kan masih perjalanan masih kita yang Ya harusnya mereka kan bisa. ya, harusnya kan mereka yang bayari kan. Jadi mereka yang bayari tenaga-tenaga kita, kemudian tapi kita terima natura saja. Kalau mau diisi solar ya solar, kalau tiket ya tiket, hotel bayari. Kita nggak udah terima uang kecuali mau jatah uang harian kita aja. Kita sedang perjuangkan itu. Nggak tahu udah belum berapa sih. Ada PNBP informasi. Karena kegiatan kita kalau ke masyarakat kita aktif servis Pak. J. Tapi kalau ke perusahaan Pak, aktif servisnya rasanya nggak sopan. Nggak etis ya gitu. Dia yang butuh, dia punya duit. Ya. Terus kita negara bayari mereka itu kan nggak etis banget. Makanya kita mintanya itu untuk apa? Natura itu kita minta itu. Sementara IKPA kita hancurin. Iya, IKPA itu kan yang pas kemarin udah bikin surat tuh Pak mau mengajukan. Itu diminta surat yang dari pusat yang kita mau dipotong berapa. Kan selama ini kan potong-potong aja nggak ada surat. Nggak ada surat. Iya itu kita kebenturnya itu jadi kemarin belum bisa ngajuin exceptionnya. Nggak ada data dukungnya ya. Nggak ada. Iya sih. Mentok jadi. Ya memang untuk penilaian tadi penyesuaian IKPA itu ada di kantor pusat kami. Ke KPPN itu hanya perjenjang aja. Iya. Tapi memang ya juga untuk ini J, kepastian tadi kan teman-teman juga butuh data dukung. Iya, betul. Itu berubah nggak bisa kalau cuma kayak gini gitu. Saya di Jakarta itu IKPA juara 1 juara 1 untuk Nasional, KM atau Satker? Yang Satker. Oh Satker di lingkungan. Untuk KPPN Jakarta 5. Saya punya dulu ada kartu santri loh. Jadi Satker tidak santri gitu. Iya waktu layanan masih. Sebelum COVID. Sebelum COVID itu kan berlaku sampai berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Nah pada saat COVID itu kan SPM dibatasi Dan online. online dan belum online Pak, masih kita kirim email tapi maksimal dibatasi. Nah sedangkan SPM saya kan banyak, akhirnya saya kirimkan ulang. Saya lembaran pertama itu kartu santri gitu. Apakah ini masih berguna? Akhirnya diterima. Tapi modelnya kartu santri tampilkan pertama kali gitu. Itu bisa diterima, dapat 2 kali lipat. Jadi kadang-kadang kita maksimal 15 30 lupa saya dapat 2 kali lipat jumlah SPM yang boleh masuk. Jadi nggak ada yang ditolak satu putnya. Kalau enggak besok lagi ngantri. Katanya santri nih, kartu santri namanya. Satker apa nggak perlu antri gitu. Bahkan kalau zaman yang masih offline, masih datang ke KPPN. Jadi kalau di situ ada antrian 10, kita pakai kartu itu, tunjukkan kartu itu langsung maju. Iya Pak, betul Pak. Benar gitu ya Pak, benar ya. Iya. Saya pernah dapat itu, jari Sebagai ya. inilah Kayak kamu di BNI. reward apresiasi. Oh, iya. Nah, semacam itulah prioritas. Jadi teman-teman itu mau berangkat ini, ntar aja Pak, nggak usah antri ini kan. Itu ke KPPN glening. Orang antri pemuajang itu ngajar aja gitu. Ini kartu ini, Pak Bari kocok-kocok ini Pak. Kartu santri namanya. Tapi di sini malah nggak dapat. Iya, KPA-nya Dulu memang dia galak Pak, termasuk waktu di keuangan galak, termasuk ke Satker sini. Mungkin kalau ada Satker, serapannya itu agak tidak sesuai dengan Rencana tadi. Saya samperin Pak. Saya tongkrongin di sini. Saya ketemu sama kepala baliknya di sini sambil ngopi. Di sini sudah ada tempat ngopi. Nah Pak,
Bapak kok baru 98%? Loh, kok harus tinggi? Lah yang lain itu bisa masih 99 atau sampai gitu. Nah, coba Pak, lihat Pak, duit itu apa sih kurang? 98 saya tak urusin. Salah banget. Betul Pak, 98 itu saya urusin. Itu duit itu dan saya punya datanya Pak. Saya punya datanya, karena saya ngambil apa? Saya punya data seluruh satker saya. Saya punya user ID, passwordnya seluruh satker. Untuk yang di bawah saya di terkait. Saya ambil detailnya, lihat oh ini duitmu ini saya minus ini. Saya tahu Pak, terus akun. Coba Pak, begitu anggaranmu gini 5 juta. Kok ngerti ya? Iki loh yang saya curi datanya sini itu Mas Andi punya itu. Saya bisa ambil di Jakarta. Dan setiap saat saya analisa, saya datengin. Pak saya mang Yuto Pak. Iki Pak isi ada 2 juta. Iki ora iso bisa ini timur ini. Oh boleh. Betul Pak. Harapan 99,8 gitu harapan kami seperti itu Pak, bahwa Monef itu tidak hanya dilakukan oleh Perben, tetapi juga terhadap oleh KL terhadap di lingkungan di bawahnya. Kalau saya dulu kejem Pak. Dulu dari saya kan tim saya Mbak Dewi Arum itu sama Mas Sabta Anggara ini Hilirna. Tapi Mbak Dewi Arum pernah ngerti ini saya punya data sedetail itu. Yang saya terkesan itu Jogja Dinas Pak. Dinas itu ada anggaran 1,8 M, dilelang itu cuma terserap 900. Si 900 nggak berani ngapa-ngapain. Loh, Pak udah sisa mati. Cek, gini caranya dari ini bikin rencana. Sampai bikin rencana ini. Dah, sekarang usulkan ke pusat. Boleh atau enggak? Aku nanti pengaruhi orang pusat. Iki nek gak oleh serapan merendah. Akhirnya boleh lah. Jalan itu yang pakan itu jadi bikin padang rumput itu dilelang ternyata di sini nggak tahu mungkin karena dia punya sumber bibit sendiri atau apa. Itu dapatnya itu separuhnya. Kayaknya separuhnya. Lainnya itu nggak didatengin, nggak direvisi, ayo 800 paku mati ya. Nganggur. Betul Pak. Dari kami harapannya itu, makanya di PMK kalau teman-teman baca yang Kadang Tasar yaitu sebenarnya Monef itu bukan hanya katakan Kementerian Keuangan dalam hal ini Perben kayak gini ke Satker. KL pusat pun diminta Monef ke Satker ke bawahnya. Nah, Monef di situ ya tadi seperti yang Bapak lakukan, termasuk tentunya nanti biasanya saya nggak tahu di Kementan prakteknya seperti apa. Biasanya kalau di kami Perben khususnya itu Direktur Jenderal itu mengeluarkan kebijakan pelaksanaan anggaran. Ini loh nanti kebijakan pelaksanaan anggaran kita seperti ini. Jadi ada kalanya lebih ketat dari PMK, itu bagian dari dalam rangka mengendalikan belanja yang ada di lingkungannya. Bapak Ibu mungkin lihat itu uang harian per jadin, misalnya Jogja 300, di kami belum tentu dibayar segitu, apalagi efisiensi itu kan sasarannya belanja birokrasi, salah satunya per jadin, sehingga ini padahal mungkin kita masih punya target memang yang tadi harus jalan. Iya, di kami itu misalnya oke jalan tapi uang harian hanya dibayar sekian ya, kan SPM itu titik tertinggi ya. Dan itu nanti ya menyesuaikan, kalau mungkin Ditjen tidak mengeluarkan pengendalian seperti itu, bisa jadi KPA melihat kebutuhan di bawah. Ini nanti sedikit kurang lebih Kalau kami yang saya lakukan ini Pak, pecel Pak. Kalau uang harian itu kan rezeki mereka dong. Jadi saya nggak akan potong. Kecuali darurat sekali benar-benar ambil duit baru nanti kurangin. Tapi rame-rame gitu ya. Termasuk kepala balainya juga itu. Tapi sekarang yang kita batasi itu hotel Pak. Hotel 1 orang 350. Nggak orang ngawu-ngawu. Kalau sesuai golongan itu ngawu-ngawu Pak. Aku golongan 4 ini berarti boleh dong. Ya gini gitu.
Ya Pak, kurang lebih ya memang seperti itu Pak. Saya sendiri sampai kemarin itu tak kira itu satu orang satu kamar itu 350. Saya itu sampai maksa hotel, Mas. Ritmu iso nggak kalau saya tuh? Wah, 400 ya Pak. Wah, nek orang iso kalau saya orang nginep boleh sampean. Udah Pak, Bapak boleh nggak? Boleh saya wes ini. Ternyata yang 350 itu satu orang Pak. Bukan yang Bukan satu kamarnya. kamar. Jadi nek wong loro lho 700. Jadi 400 masuk bisa bayar. Sebenarnya ya. Maksudnya yang paket meeting apa full paket itu ya. Oke. Saya kan maksa itu. Terus saya kan pokoknya akhirnya belum. Itu juga nggak boleh di hotel kan kita. Ya, pembatasan sih Bu. Jadi cuma tidurnya kayak itu kan kita ada bintang Poskeswan, ngundang orang-orang Poskeswan. Itu nginepnya aja yang di hotel. Kegiatannya di kantor. sini, Iya. Gitu. Pelaksananya. Ya kurang lebih seperti itulah makanya bentuk pengendaliannya Pak J. Ini kami lakukan Pak. Kalau kami pakai ini, lihat pagu kita masih berapa. Nah, pagu kita itu sudah kritis, ya terpaksa uang hariannya harus kita inikan. Karena kita tidak boleh misalnya ada investigasi outbreak penyakit gitu kan, kita kan nggak boleh tidak harus berangkat. Iya, mau nggak mau harus Nggak mau harus berangkat. Walaupun pagunya 2 kali 350, nah ono 500 sebulan 500. Jadi nggak usah, bukan untuk kita tuh. Bukan untuk kita. Artinya nggak sampai iso nyimpen ya. Harusnya 700 ya, 700 kemudian pakai 500. Saya 200 sih sedinggo sisuk-sisuknya. Karena hitungan yang nyampe ke orangnya itu kan uang harian. Kalau saya uang harian sementara belum saya ganggu. Belum saya ganggu sepanjang kita belum darurat sampai kehabisan anggaran itu. Ya, kehabisan anggaran yang gue potong, kabeh yo 50% bayar. Ada nanti pakai 2 standar ganda. Ya, yang kerja kayak surveillance itu 100%, tapi yang koordinasi sing enteng di kantor, di hotel gitu 80%. Ya, itu kan ketika ini kalau nggak pengendalian ya. Harus menyelamatkan kantor juga Pak. Jadi betul. Daripada nggak bisa bergerak ya. Ya kurang lebih seperti itu lah Pak. Saya pernah akhir tahun itu dari Jakarta saya nongkrong di Pacitan pas terakhir pembayaran SPM masuk. Karena saya bangun puskesmas, bangun RPH di sana 5 miliar. Saya lihat belum ada pembayaran. Saya langsung izin Pak Dirjen, ini harus saya datangi Pak 5 miliar masalah ini kan ada ini. Saya nongkrongin itu. Di mana teman-teman? Lagi di KPPN Pak. Aman nggak? Sementara belum ada masalah. Nah, kalau masalah kabari ya udah di KPPN. Ke Surabaya juga pernah ya Pak. Ke Surabaya itu kira-kira akhir tahun serapan. Saat itu vaksinasi atau IB, lupa ya. Antara operasional vaksinasi atau IB saya lupa tuh. sampai akhir SPM itu masih ada sisa berapa ratus juta atau berapa M karena memang banyak itu Pak, ini kita nggak bisa ngespeksikan Pak, karena masih pelaksanaan kan masih 2 minggu lagi, sekarang sudah habis waktu SPM ya. Ini ayo ke Kanwil saya bilang gitu. Boleh nggak ini tarik dulu duitnya SPC rampung terakhir? Ya boleh. Jadi uangnya kita tarik dulu ke semacam nominatif itu, kita daftar yang akan kita ini kan, sehingga teman-teman bekerja tapi ditarik ke bendahara ya, disimpan di bendahara. Nanti ketika kemudian mereka mereka melaksanakan ini, itu baru kita bayarkan. Kalau kita kan prinsipnya sebenarnya prestasi dulu baru kita bayar sih Pak. Yeah. Dan KPPN itu kan tidak sampai ke cek fisik barangmu memang udah langga ya. Yang sampai ke kita sebenarnya dokumen bahwa itu menyatakan udah selesai.
Nah, sebenarnya itu yang banyak tanggung jawab itu PPK. Iya. Itu kalau habis sudah cair, ternyata mohon maaf ada masalah, aduh KPA yang kembang kempis loh. Kemarin kita lakukan itu dengan model nominatif itu, Pak. Karena pelaksanaannya kan harus sampai tanggal 31 itu nggak boleh tidak. Hitungan kita kan harian itu sehari itu sekian. Jika kita ramalkan hariannya sekian, mulai terakhir SPM sampai 31 Desember kita itu. Nah, nambahnya berbeda lagi dengan skema yang RPATA. Kalau RPATA jelas nih, misalnya paling lambat SPM 23 Desember. Sedangkan kontrak itu selesai 31. Memang ini memang dimintakan pembayaran, hanya uangnya ditarik ke kas negara tapi numpang nitip. Beda halnya kalau tadi ngapunten, sebenarnya barangnya belum selesai, tapi ini diakrobat seolah-olah sudah selesai. Itu KPPN atau kami itu enggak. Yang kita pegang kan tadi bahwa ada BST atau ya udah selesai lah. Kalau ternyata realnya nggak selesai karena tadi main akrobat dibikin selesai, itu Pak yang aku agak bukan akrobat Pak, ya, itu kalau kita nominatif itu Pak, LS oh nominatif. iya. Sebenarnya masih legal itu Pak. Itu Nah, legal itu. jadi yang nyampe ke kita hanya itu Pak, bahwa kita pengujian KPPN nggak sampai bahwa ini sebenarnya realnya meskipun ada BST itu sudah selesai atau belum, itu kita memang nggak sampai. Bukan tender Pak, kalau tender saya nggak berani. Tender kita gunakan RPATA kalau ada RPATA. Kalau tender belum selesai kemudian kita suruh bayar 100%, saya juga nggak mau. Resikonya itu. Jadi resikonya dia kabur kita masalah. Betul Pak. Dia seneng kita nangis. Meskipun khusus perjalanan aja. Khusus perjalanan sama biaya operasional. Dihitung dia berapa hari, ya hotel pakai 350 tadi, pokoknya segitu. Terus BBM-nya perkiraan berapa? Nanti kalau sisa kita store. Bisa Kalau sisa kembalikan. kita store. Apalagi bayarnya pakai UP, kita malah nggak tahu ya karena kalau pakai UP kan berarti tinggal GU ya. Maju ke KPPN kita nggak Cuma lihat lampiran. GUP itu kan terbatas ya Pak. UP itu kan terbatas. Tapi pernah kita juga dengan TUP itu pernah kita lakukan. Yang penting kalau saya, pokoknya jangan ada fiktif. Kegiatan itu harus terbukti benar itu dilaksanakan, dan dokumen itu kita cek benar biasanya memang itu ada dokumennya. Memang harus ini Pak, kalau kita tidak kreatif nanti malah masalah itu di akhir tahun. Karena lucu juga ya negara ini, kita suruh kerja sampai 31 Desember, pembayarannya sampai 22 kan ini. Itu kan lucu juga kan. Ya memang itu tadi Pak, makanya kita dorongkan umumnya ya jangan, kecuali memang nggak bisa dihindari itu dilaksanakannya di ujung ya. Tapi hal-hal lain yang bisa diupayakan di ini biar tidak di ujung, karena negara juga harus memikirkan karena kita sudah menerbitkan DIPA, itu negara sudah komitmen bahwa uang itu ada. Kan Satker tidak ngurusin uang negara itu dari mana. Nah itu urusan kami. Cuma masalahnya gak konsisten juga Pak. DIPA dikeluarin habis itu langsung kenikmatan. Langsung potong-potong lagi. Kadang-kadang khawatirnya gitu. Ya kalau itu ya Bapak karena udah pernah di pusat mungkin isunya lebih tahu lah dari kami di daerah. Karena gini Pak, problemnya tuh, saya pernah kejadian Pak, benar-benar kejadian. Kita ada hibah, kayak pembangunan lab kayak gini dari Jepang. Di situ dipersyaratkan harus ada dana pendamping dari Indonesia 3M. RM-nya ya, uang RM-nya. RM pendamping. RM pendamping itu bisa 3M. Itu jelaskan untuk pembangunan rumah-rumah dinas dan seterusnya. Karena baru itu lebih sama sekali. Anggaran dari hibahnya itu sekitar 143 M. Kita hanya suruh 3 M aja. Nah suatu saat ada penghematan. Saya itu konyol banget. Saya udah teriak-teriak sampai direktur saya itu sampai saya macam. Tiba-tiba ada penghematan. Udahlah yang dihemat ini aja yang kok bisa? KM itu Kan ada Pak perjanjian itu bahwa itu harus. Saya sudah bilang sama direktur saya Pak direktur, ini namanya dana pendamping itu setara dengan
ini diikat dengan undang-undang. Iya, biayanya Karena ada MOU-nya, ada Iya. ini kita harus bayar ini, Nah. dan ini tidak boleh dihemat-hemat itu tidak boleh. bukan objek untuk itu biayanya. Nggak Bukan. boleh. Ustaz orang popo. Akhirnya terpotong 3 M, katakanlah kepotong separuh, Ya. 1,5 M. Nah benar pada saat peletakan batu pertama, Jepangnya datang. Dari Jepang datang, kita Pak Menteri. Itu pertanyaannya itu, mana Indonesian side itu? Bangunannya Indonesia mana? Mati ya. Langsung Pak Menteri itu nyelek Pak Presiden. Itu mana? Pak Presiden nanya Pak Presiden mana? Tanya ke saya, kenapa kok potong ini? Iya, Pak, sepemahaman saya itu bagian dari perjanjian. Dan aku saya itu pada motongin itu saya gini, Bapak tanggung jawab ya. Kalau nanti ditangis sama Jepangnya Bapak tanggung jawab. Iya, aku tanggung jawab. Terus jalannya gimana Bapak potong? Ya Bapak potong. Ini bulan. Kena lagi. Suruh balik. Saya benar-benar itu sebagai Iya. pengalaman menarik. Iya, Saya Pak. itu sudah sampaikan, Pak, ini MOU itu secara undang-undang, Bapak nggak bisa ini, nggak bisa melawan ini. Ini secara undang-undang, itu sudah itu kan. Tapi itu terpaksa ya, karena bingung ya, saya ngakeh 3 M kuwi, cukup aja sudah ayo. Biar langsung dapat. Lek gampangin. Akhirnya balik gini, satu saya nangis. Iya. Oke, ada apa yang perlu ditanyakan? Ngomong beliau di sini. Exception lagi juga susah lagi. Apa? Kemarin kan diinin exception yang kedua kan Pak. Cuma ya dimintanya masih ini data-datanya itu kan nggak ada, kita nggak Datanya lihat apa? lagi. Kalau kemarin tuh yang ngerubah dari uang muka jadi nggak pakai, saya udah nanya ke Mas Harwanto, ternyata itu dirubah dari persetujuan MK, nggak ada tertulisnya, jadi buntu lagi. Kan kemarin kita Ya yang tinggal itu- dibikinkan aja itu analisanya. Jadi perubahan dari uang muka ke uang muka menjadi tidak uang muka itu karena memang salah satunya kita mau cari penyedia yang munafik. Iya. Iya, tadi udah. Iya. Saya udah sering Itu dengar bikin Pak. aja telah gitu. Kan nggak apa-apa tuh dibikin. Oh gitu. Itu salah satu tujuannya. Terlalu polos gitu. Pak sih cari Pak Irwanto itu yang sisa lender SPS. PDC ke sini. Bukan mau diskusi sama Mas Irwanto untuk yang apa? Apa yang saya lihat setelah ini? Coba cek biasanya dapat ya. Ini makanya ini mau kita. Ini Mas Irwanto tadi ngajak Ini ketemuan. kabak umum saya Pak. Anu Pak Pembantu Umum. Bapak saya mau ini urusan yang lokasi pembangunan. Oh, gitu. Jadi pertanyaan kapan Permenku yang melarang revisi perjalanan bisa dicabut? Oh, memang Revisi. kita DT. Ya, kita tahu Bandung cuma 300 juta masalah. Nah, itu silakan aja maju ke pusat. Aman Pak. Jadi itu berarti. kendalanya gini Pak, kemarin yang dikasih duit 12 miliar ditambah berapa operasional Mas? Iya, Pak. 300 apa untuk perjalanan sama masih 2 juta Bahan pom itu masuk di mana? 1785. Bawah habis. Nah ini, Nunggu Pak. jadi bahan pom kita itu 12 M, 322. kemudian belanja bahannya kita dikasih 7,9 juta. Kemarin kami hitung 65 kelompok, kalikan dokumen berapa, kalikan menteri habis. Kemudian perjalanan dinas kita hanya diberikan 300, padahal kita di kelompok-kelompok itu tambah bayari perjalanan BRB, karena mereka nggak mau pulang begitu kan. Nah ini kendalanya seperti itu. Sehingga yang terjadi kalau kemudian auditnya itu apa istilahnya, kedisiplinan
penggunaan anggaran ini untuk ini dan seterusnya memang hancur Pak. Jadi anggaran itu sekarang sudah tidak ada batasnya Pak. Jadi ketika di ini orang duit ini sebenarnya nggak jalan. Itu hancur Pak. Sekarang hancur Bu. Sekarang hancur. Misalnya kan kita ada anggaran yang paling banyak itu kan surveillance penyakit. Nanti pada saat ini duit sudah nggak ada dan kita harus berangkat ya, duit surveillance penyakit kita ambil. Mau tidak mau seperti itu. Ini yang bikin kantor ini jadi kalau auditnya sampai ke situ sudah hancur. Jadi yang agak bermasalah gitu. Ya, no, Pak. Kayaknya jadi tantangan karena Bapak sudah pernah bagian keuangan di pusat. Sekarang turun daerah menghadapi ujian lapangan. Kalau zaman saya Sudah diatur di pas gitu Pak ya. Tidak perlu akrobat di bawah ya. Saya sudah hitung Pak, satu kelompok itu menghabiskan berapa duit. Itu saya sudah hitung. Dari awal perencanaan udah. Iya. Dan di sisi lain, saya masih ada kelonggaran. Sisa dari uang tender itu bisa direvisi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ayam sudah, kandang udah, pakan udah, masih ada sisa uang itu untuk monitoring waktu itu disimpan. Yang penting nggak nambah duit dari plot total budget itu. Nah, sekarang kan enggak Pak. Itu sisa itu nggak boleh dipakai. Ke masyarakat lagi. Iya. 56 nggak boleh keluar dari 56. Padahal sama-sama 52 toh. Aturannya kan boleh-boleh aja kan. Mau nggak aja Pak, coba Pak. Aman banget. Artinya kalau mau baca Toh, resiko ditanggung sendiri loh. Tapi seingatku kalau revisi 26 bukan di sini ya. Di kewenangan KPI bukan ya. Iya. Dulu kan kita masih pakai aturan 6 digit itu kan. Iya. Kalau yang 2 digit depan itu DCA, 2 digit tengah itu di DCPB atau Kanwil, baru kemudian 2 digit terakhir KPA gitu. Karena aturan itu udah nggak di ya. Ya sudah Pak, itu kan sudah. Dulu kan gitu kan, pokoknya 2 digit terakhir, pokoknya nggak merubah 4 digit di depannya itu kewenangannya KPA. Tapi kalau 4 digit di belakang nggak merubah 2 digit yang depan itu Kanwil atau DCPB pusat. Sekarang kan malah 6 pun di KPK tuh Pak. Jadi tapi ya asiknya itu hidup itu kan berkembang. Akhirnya nenek zaman gue tau. Belum merasakan Pak ya. Saya belum lahir. Karena zaman saya itu Pak, itu sampai detil-detil saya bayarin. Waktu pengendalian avian influenza, itu sampai kabupaten itu saya suruh rapat 2 kali setahun, anggarannya 10 juta. Kemudian monitoring sampai ke kelompok-kelompok itu dibayar semua. Jadi orang dulu tuh kerja itu seneng, kerjanya seneng, Semangat ya Pak. makan lebih. Ya, dia jelas posnya. Karena jalan benar-benar ketika melaksanakan. Nah, memang mestinya seperti itu Pak Ji. Uang itu kan ada di belakang ya. Sebenarnya kita, maksudnya kalau prosesnya kan kita merencanakan kegiatan dulu ya. Nah, kami nggak tahu di teman-teman di bawah itu model benar merencanakan atau sudah sama dengan tahun lalu waktunya udah mepet atau sudah ini tapi sama pusat dipotong apa? Majunya sih bottom up, betul. Tapi sama pusat ternyata entah satu dan lain hal. Bakas. Ada yang Bapak yang lebih tahu lah karena dulu berarti. Karena saat itu ya Pak, kalau saya meriksa anggarannya Satker itu saya periksa itu 2 kali. Sebelum pas finalisasi itu 2 kali. Mereka paparan kami punya tim, satu ini cuma 2 tim Pak di kantor saya. Yang satunya saya, yang satu atasan saya. Pokoknya kita betul sekali. Mereka paparan, ketika paparan kita selesai kita minta untuk revisi ini. Biasanya kan revisi store gitu kan, kita terima udah loh, saya enggak. Cek lagi. Ketika mau store, cek dulu. Sesuai dengan tadi kita ngobrol atau enggak gitu kan Pak? Ya.
Dan pada saat itu nyetornya harus dokumen itu benar-benar kopi dokumennya itu ada di situ. Maksudnya ADK ya dulu ya. ADK yang disetorkan itu nggak boleh ngambil dari ini Pak sudah saya simpan di flash disk ya enggak. Pokoknya ADK yang kita bahas ini yuk disimpan ADK-mu kasih tanda ini. Jadi ADK yang kita lihat itu memang hasil kita ya. Saya pernah Pak 7 hari nggak keluar dari hotel. Bahas itu tadi. Bahas itu ya. Ibaratnya head to head dengan satker tadi. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Iya itu saya bayar sampai 7 hari. Saya keluar hotel aku nih gitu. Ya itu tadi Pak. Pernah Kita nggak tahu apa sih. Kayaknya Bapak alami tadi di kami pun kurang lebih kayak gitu, Pak. Bahwa katakanlah bagian keuangan pusat, Ditjen, itu kan katakan manggil perwakilan di daerah. Semacam untuk yang tadi Bapak bilang, yang pernah kami temui tadi, jadi tidak semata-mata usulan dari kami, atau sebaliknya bahwa atas itu main potong. Ada komunikasi dulu seperti itu. Oke. Dan saya punya tool Pak, saya punya tools. Saya belajar dari teman-teman di DCA. Saya punya tools yang ketika saya mau potong pun itu saya nggak saya hajar ngawur gitu. Iya, lihat dulu. Sampai kriteria. Jadi seluruh satker itu tak bikinkan satu Excel gitu. Kemudian dari satu Excel saya bikin kriteria. Kriteria yang potong ini udah saya ambil, saya potong sekian persen. Udah. Nanti saya dapat potongannya itu selesai. Jadi kan potong itu juga nggak cepet Pak, tapi ya itu puas gitu yang dipotong. Apa artinya dipotong tapi kegiatan masih jalan. Kita tahu peta dulu sebelum potong ya. Betul. Setelah potong pun tahu dana yang masih ada. Ya masih ada. Besok kalau satker teriak kita tahu. Oh itu yang ini. itu saya lakukan. Jadi motong itu nggak sembarangan langsung. Saya hilangin. Kalau kita kan kadang ini jatahnya kamu potong segini. Beda dengan zaman saya. Zaman saya detail. Zaman saya itu detail. Jadi pakai kriteria mana yang gemuk ya potong lebih banyak, mana yang pakai kriteria itu, mana yang kemudian ini sudah enggak maka enggak kita potong dan seterusnya. Jangan saya detail sama main Excel. Jadi teman-teman itu tinggal eksekusi. Ya ini kamu potong sekian. Tuh. Tapi dari tabelnya sudah saya bikin. Excel tak bagi, ini satker gue ngerjain ini dan seterusnya. Mestinya habis itu yang senang inspektoratnya, Pak. Makanya jadi ringan. Kecuali punya persepsi lain inspektoratnya ya nggak tahu. Inspektorat kemarin saya ajari terakhir. Tapi saya dimusuhi sama teman perencanaan. Jadi saya punya tools itu Pak. Tools itu di samping untuk motong, itu ternyata bisa untuk lakukan semacam review. Gitu. Jadi tinggal kemudian saya sampaikan ke inspektorat. Tinggal sekarang kamu kecurigaannya kemana? Kamu curiganya apa? Misalnya standar uang standar honor tidak sesuai standar gitu. Oke, honor tidak sesuai standar. Di search saja akun honor, kemudian dicek. Saya filter akun honor. Oh ternyata benar, ini ada yang lebih. Yeah. Oke, lagi kemudian dikasih tanda, dikurangi standarnya sekian. Udah. Ketemu Pak, dalam 1 jam itu bisa menemukan 20 temuan. Jadi saya pernah ajarkan itu ke teman-teman. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau dikasih hard copy, saya maunya dikasih ADK. Jadi dikasih ADK yang dulu pernah jangan dulu kan ADK bisa disimpan itu ya. Itu ADK-nya saya ekstrak gitu. Saya dapat semua gitu. Dan itu saya gunakan untuk melabui Irjen. Saya ngelabui Irjen itu gini, ketika hari ini review, saya sudah punya versi 4, tapi yang saya kasihkan versi 3. Dan saya tunjukkan kelemahan versi 3 itu apa, itu yang jadi temuannya. Jadi setelah temuan itu didapat, saya sudah punya versi 4 yang saya kumpulin. Ya cepat lah ya.
Iya, itu iya. apa masalahmu? Itu ini deh. Akhirnya temu beberapa CHR itu kan catatan hasil review, ya temu. Ya wes tunggu besok lah. Masa ya langsung dikasih kan enak. Ya udah. Versi 4 muncul. Versi aja kita perbaiki. Tapi kita kasihkan versi 3-nya. Ya kurang lebih kami ya melakukan itu Pak. Di kami itu ada spending review. Kadang-kadang penugasannya salah satunya itu review alokasi Pak. Ya kurang lebih Bapak itu Pak. Bahwa ya katakan tadi yang gampang kan honor standarnya sekian di SPM kan ada sih. Ya kita nggak tahu gimana proses di Saker, cuman terima DIPA ya kondisinya seperti itu. Cuman memang ya hasilnya nggak bisa langsung kita kasih ke Saker ya kita sampaikan ke pimpinan dulu. Ya ada kalanya habis setelah dari pimpinan kita share ke Saker. Tapi ya kembali lagi, memang nanti bayarnya sih tetap ngacu ke SPM waktu bayar. Tapi setidaknya kalau dari awal sudah ketahuan ini udah ini, berarti sebenarnya kan ada alokasi yang bisa sebenarnya dioptimalkan untuk tempat yang lain Pak. Nggak usah nunggu akhir tahun bahwa ada sisa sekian gitu loh Pak. Seperti itu. Atau setidaknya ketika ada nanti ada efisiensi, Saker itu udah tahu posnya. Tidak perlu yang tadi main buru-buru hajar aja, main potong di pos apa gitu ya. Nah itu Pak yang kadang kami ini. Ya kalau teman-teman di sini bisa tadi Bapak sampaikan ya alhamdulillah gitu. Saya dulu kalau terkait dengan cadangan penghematan itu, saya biasanya masukkan di beberapa pos kayak konstruksi Pak. Dari konstruksi yang batal ya rapopo, nggak batal ya untung nanti deh. Itu salah satu yang saya canangkan dulu ada bangunan di Bogor itu Pak, ada bangunan belum jadi, kita anggarkan untuk menyelesaikan. Tapi itu cadangan revisi. Kemudian sampai Juni kok nggak ada pemotongan. Juni itu salah Bapak Dosen Pak, lanjut ya Pak. Dan nanti kalau ada pemotongan, Pak serapan kita itu tidak pernah di atas 95 pada saat itu. Jadi 5% dari total anggaran itu masih banyak Pak, saya masih bisa cari duit sebanyak itu. Oke, akhirnya lolos ini jadi bangunan itu apa? Bangunan gambling. Bangunan gambling. Tapi izin apa itu pembangunan gedung ada yang diswakelolakan atau fisiknya itu kontrak semua kontrak ya. Kalau lihat akun kayaknya ada akun-akun yang sebenarnya identik dengan untuk kegiatan swakelola ya. Ada akun ada yang operasional apa sih kalau namanya? Itu untuk ini Pak untuk apa itu Pak? Yang upah honor tenaga kerja atau apa gitu. Nah itu untuk ini Pak, untuk honor-honor kalau ada narasumber dan seterusnya dari kejaksaan. Honor pendamping Pak itu. Honor pendamping. Ya tidak fisiknya, tapi kita kan ada pendamping yang dipersyaratkan dari apa? Ada PPS pendampingan proyek strategis itu. Itu kan kemarin dari pimpinan dari Jakarta, dari Pak Dirjen mengajukan pendampingan ke PPS. Sehingga pendampingan PPS itu kan harus kami bayari honor. Ini salah satunya itu. Kalau yang lainnya itu sebetulnya untuk kayak UPL, UKL, kemudian perizinan itu. Itu akun lebih. Baris berapa Mas? 533 ekor sekian ya. Izin mendirikan bangunan ya. Nah kalau belanja modal, upah, honor, pengelola teknis dan sebetulnya itu ini untuk ini Pak, untuk itu tadi misalnya ya, yang perizinan untuk perizinan sudah. Kemudian yang untuk honor pengelola upah itu kalau ada
Ono detailnya Mas Mas. Misalnya kita memanfaatkan juga dari tenaga PUPR, itu yang kita bayar itu Pak. Kita bayar dari untuk PUPR, kemudian pendampingan dari Kejaksaan Agung, ini yang kita lakukan. Nah sebetulnya ini sebagiannya karena pengalihan dari anggaran yang kemarin sisa dari modal perizinan gedung. Itu aja sih Pak, izin hanya penggunaan akunnya aja nanti dicek ya apakah memang akun sendiri atau sebenarnya masih masuk dalam yang akun fisik, karena biaya itu tadi kan juga dalam rangka mendapatkan aset itu. Sepanjang saya pahami Pak, ini kan sama-sama 53 Pak. Memang akunnya ini, tetapi nanti pada saat apa pembebanan aset itu nanti kita masukkan ke dalam. Hanya ini aja tadi masalah penggunaan akun aja. Bisa jadi ternyata bisa cukup ke akun yang fisik itu aja kok misalnya, tapi nanti dicek ke bagian akun standar terkait. Kemarin sudah kami konsultasikan Pak. Sudah, sampai ya? ke perjalanannya itu kan tadinya kan gabung di situ, tapi diminta untuk dipisahkan. Dipisah ya. Belanja modal perjalanan gedung dan konsultasi ke Kementerian Kementan Pusat atau ke. Termasuk kita survei ke ini Pak, survei ke pabrik beton, segala macam itu yang kita lakukan itu. Kalau konsultasi biasanya KPP Pak, kita kira KPP ya. Kemudian pada saat teman-teman persiapan tender, kan harus konsultasi ke KPBJ pusat segala macam itu. Itu yang kita lakukan. Berarti ini untuk pengawasan otomatis sudah juga Pak Ji, konsultan pengawas. Konsultan pengawas sudah dikontrakkan karena tadi juga fisiknya juga sudah. Kalau konsultan pengawas kita pakai MK, itu pakai akunnya belanja modal perencanaan dan pengawasan. Jasa konsultan. Perencanaan kita kemarin 3, berapa Mas? Itu yang perencanaan. Yang satu jadi aku sih nggak tahu. 1462 kemudian angkanya 2. Ya paling kalau yang fisik itu aja sih Pak. Mitigasi biar tidak lewat tahun. Pak. Jadi kita ini terus Pak, kita pantau. Saya Sabtu Minggu itu mandor. Ngerangkap jadi mandor langsung. Pokoknya kalaupun saya tidak masuk, saya itu mesti nongkrong di mobil. Saya pantau dari jauh. Terus itu MK-nya itu sudah deg-degan kalau saya sudah nongkrong di situ agak lama itu MK-nya itu deg-degan. Pasti besoknya saya panggil. Kan saya pelajari. Apa yang dikerjakan itu saya pelajari. Misalkan dia bilang, Pak ini tiang pancang berapa lama Pak? Sehari 20. Berarti kalau 80 kan cuma butuh 4 hari. Kemudian saya pantau. Terus saya panggil, Mas mancang pertama hari apa? Hari ini Pak, ini udah hari keberapa? Hari kelima Pak, kok rampung. Dia mau bohongin saya nggak bisa, alat mancangnya itu masih di titik yang harusnya sudah selesai itu kan. Jadi nggak bisa bohongin saya itu. Udah selesai. Tontonan kayak alat mesin. Iya Pak, masih kurang beberapa. Awas itu jangan bohongin saya, nggak bisa jangan bohongin saya sebenarnya gitu. Itu. Langsung. Beneran Mbak. Saya sampaikan ketika kami kayak itu Pak, ada yang bulat itu. Yang bulat itu kan yang panjangnya 80 titik. 80 titik. Itu hitungan saya 4 hari. Ini masih 5 dino kok orang pindah. Masih tetap di situ. Akhirnya kita parani, saya tak pesamperin. Ini apa? Ini mancang apa nih? Ini lupa sing sini masih pancang sekalian sama mancang sini. Wah, apa sih ya tak mana nih? Akhirnya hari ini sudah pindahnya ke ujung sana. Ujung yang sebelah sini itu. Yang di sananya di kanan itu.
Oh, ini Ya. nanti hasilnya gedungnya ini Pak. Iya, iya, Pak. Ya, harapannya nanti itu Pak seperti yang di belakang itu. Berarti ini nanti apa menambah kapasitas untuk volume layanan atau malah nambah jenis layanan atau menggantikan saat ini yang ada? Menggantikan. Jadi maaf, ini lab kami kan ini aslinya. Ini lab kami di sini nih. Untuk existing yang saat ini. Iya, sampai sini. Oh, Nah anjir. ini kondisi ruangannya itu sudah tidak standar Pak. Anjir. Karena untuk bangunan ini kan nggak boleh ada retak, nggak boleh. Anjir. Sehingga kemarin kita usulkan, ini termasuk lab kami, ini kita usulkan lab itu pindah ke sini. Ini gedung layanan, layanan sementara kan di sini. Anjir. Ini kita pindah ke sini, dan nanti ini untuk gedung kantor. Kemudian nanti jadi ruang-ruang fungsional, ruang rapat, ruang PPK dan seterusnya, termasuk gudang sama logistik. Jadi semua lab nanti pindah ke sini. Ini 3 lab nanti. Ya. Menggantikan ya. Kalian mau dibuka yang mana? Beda di Indomaret toh. Ya, nanti kita mau bikin buhatin. Ya, nanti kita bikin Indomaret di sini. Nggak bisa dong di sini Pak. Tomira. Nah ini Pak, ini yang rencananya ini nanti satu laboratorium cuma di sini, ini gedung layanan, jadi gedung layanan ada di sini. Nanti pegawai-pegawai yang selama ini ngumpul di sini berjubel itu Pak, Anjir. jadi kita pindahkan ke sini. Kemudian salah satu apakah di sini atau di sini nanti jadi museum. Berarti Kalau kalau lama. bunder ya. Ini Mas Robert itu di belakang. Yang kiri di dua angker di tengah itu. Udah harus orang lalu keluar gimana? Bendera pengeluaran nggak bisa nanti di T. Bendera penerimaan ini nggak terima apa-apa. Luas sekali ya Pak ya sampai belakang sana berarti. Ini tanah kami ada 12 hektar. Oh, Masya Allah. Masih luas itu Bu. Ditambah itu belakangnya masih. Belakangnya itu masih itu Pak. Terus yang gedung yang menyendiri itu? Itu anu apa? Rusun asrama itu, Rusunawa. Susun. Oh, Rusunawa. Udah di luar ini ya? Di luar. Kalau tanah kita tuh lurus ke belakang. Nanti jajarnya garis batas rusun itu jalan. Oh gitu. Jalan tempat rusun. Berarti masih ada lahan kosong yang pohon-pohon itu ya Pak ke Iya, belakang? masih di sana. Terus komplek rumah dinas kita di sebelah yang sini nggak kelihatan. Di sebelahnya rusun ini. Itu tuh pohon-pohon hijau. Bangunannya menarik Pak. Kayaknya besok ada potensi BNPB wisata edukasi gitu. Dengan anak sekolah itu. Ini yang kita siapkan Pak. Jadi Turistik. laboratorium itu kan harus terproteksi ya di dalam. Jadi nanti pegawai itu lewat dalam, Anjir. pengunjung itu lewat luar. Nah, Pengunjung itu di situ kita kasih koridor Pak di lab itu kita kasih koridor. Nanti pengunjung itu lewat luar, jadi bisa lihat ke dalam, tapi nggak bisa masuk, tidak ada pintunya. Kayak akuarium gitu apa Pak? Iya kayak akuarium itu. Dan nanti kalau ada pejabat, kalau ada misalnya kunjungan pejabat, nanti ke gedung bundar, naik lantai 2. Dari lantai 2 nanti kita ada jembatan ke laboratorium. Oh, keren kayak di film-film. Kalau jadi bagus standarnya kayak mall. ini sih, Oh Pak. gitu. Iya, nanti Kan kayak mall. beda apanya kalau arsitektur gedung-gedung pemerintah yang dulu kan yang model yang saat ini lah Iya, ya. yang kotak-kotak. Kalau yang sekarang ya itu udah Iya. makanya untuk wisata edukasi jadi. Ini kemarin kepala Bapedanya sudah kesini. Sudah. Iya, jadi apa? Pengen aja juga. Nanti tak daftarin menjadi bagian dari perkembangan Kulon Progo ya. Monggo. Motor di tempatnya juga di Kulon Ikonik, Progo. Pak. Itu jadi bagian dari yang mendapatkan apa masukan pendapatan bagi masyarakat Kulon Progo. Kan termasuk outsourcing segala macam. Di sini. Itu. Ya kita tinggal berdoa Pak, usahanya selalu kita pantau setiap hari. Bapak mau ngediinjek, aku mau minum sendiri. Kita ambil. Kok saya minum sendiri? Iya, saya juga. Enggak. Ada yang Aku lali kayak ini gini Yogyakarta ya. perlu data-data gitu nanti di sana.
kayaknya terus kalau ke lapangan itu kan paling kasih kayaknya dan tetangga nanti Bisa kalau nanti kurang sini. bisa komunikasi. Saya sering WA-WA-an sama Mbak Taning, Pak. Iya. Baru sekali bertemu ya Bu ya. Oh gitu. Pernah ketemu nggak sih, Mbak? Belum. seringnya kan Bu Saya Eni bertemunya sama Bu Eni Iya, terakhir. kadang- Iya. Pokoknya kita Kemarin upayakan waktu lah. EPA itu siapa Mbak yang datang? Oh, Pas Pak Epa. Pak Robert sama Mas Mas Andi. Andi. Oh iya. Ya termasuk kita ngundang apa ya kurang lebih seperti ini Pak. Intinya kita pengen melihat kira-kira di Satker itu ada kendala apa ya, kan data awalnya dari penyerapan kok ini penyerapan rendah. Kita bukan nyari-nyari tadi ya, apa kesalahan dan sebagainya, enggak, kita pengen melihat ada apa gitu. Barangkali ada hal-hal ternyata tadi mungkin sebenarnya hal yang gampang tapi karena mohon maaf mungkin belum tahu seolah-olah jadi hal yang sulit susah gitu ya. Padahal ternyata cuma kayak gitu gitu maksud kami. Termasuk antisipasi. Begitu akhir tahun lalu kami terima tembusan surat dari kantor pusat kami bahwa pengajuan dispen ketolakan. Makanya awal tahun kan kita inisiatif. Bagaimana dengan tunggakan? Kami nggak tahu jadi tunggakan apa enggak kan, ternyata enggak. Intinya itu Pak. Intinya juga apa ya? Pelaksanaan anggaran lancar, nggak ada yang di yang MPR ini jangan yang kita bisa minta 3 pengajuan untuk dibayar untuk dispensasi di akhir tahun. Akhirnya pakai dana yang masih ada. ya, kan Ya sebagai- itu risikonya saya domain sama dirjen tadi. itu menurut kami ya setidaknya enggak kita mitigasi ya, kita ngawal biar enggak hal-hal yang kayak gitu lagi. Oke. Tapi gini ya Pak, menurut saya itu ada satu hal yang mungkin apa ya, sebatas di KPA saja lah, jangan sampai ke dirjen. Terkait apa itu? Beberapa rekomendasi beberapa dispensasi itu seringkali itu harus izin dirjen. Dan di situ masalahnya itu pejabat eselon 1. Maksud saya kalaupun harus izin ke pusat itu diizinkan lah kalau itu misalnya sesdit gitu. Jangan harus dirjen. Dirjen saya itu kalau ada sesuatu yang sifatnya dispensasi itu ngamuk-ngamuk ya. Saya selalu bilang, buset saja lah tanda tangan. Itu harus eselon 1. Ya gue tak tulis eselon 2 Mohon gue sampai gak apa. Izin apa ya? Kami tahunya Beberapa dispensasi saya melihat begitu. Ya akhir tahun kemarin itu kan memang harus tanda tangan Pak Dirjen dulu. pengajuannya ke pusat, Iya. ke pusat kami, tapi melalui Yes. katakan tak dirjen ya. Kalau maksud saya, apakah bisa itu? Ya memang di situ disebutnya kalau orang keuangan itu selalu ngomongnya eselon 1. Eselon 1 itu maknanya apakah harus dirjennya atau bisa Ya, Mbak. pusesdit, misalnya pusesdit gitu. Jadi dari eselon 1 dari eselon 1 tapi tidak harus pejabat eselon 1-nya. Saya kadang-kadang hal yang sepele kita mau minta dispensasi itu jadi apa? Jadi mangu-mangu karena diomelinnya lebih lama daripada urgensinya. Ya mungkin kantor pusat kami juga tahu ini bagian untuk biar kendalikan. Jangan Pak Dirjen nggak tahu di lapangan gitu. Iya itu seolah-olah kayak dosa besar gitu. Kita jadi sekian itu gitu. Masalah ini itu kayak dosa besar. Yang harus gue diomelinya harus lama gitu. Sehingga kami harus mantau cuacanya dulu. Cuaca kebatinannya gimana? Ya harapannya sih itu dari kami, entah ke dirjen, entah diajukan ke kantor. Kalau bisa syukur-syukur nggak ada yang kayak gituan ngajukan dispensasi. Akhirnya kemarin tak paksa proses itu ada tangan. Tapi itu Tapi diterima juga. Dibatalin itu. Iya kan ditolak. Nah, ya kurang lebih itulah kita juga ini ya Pak, jagain ya biar nggak ada hambatan teman-teman melaksanakan anggaran. Syukur-syukur tadi apa-apa yang bisa agak diakselerasi dimajukan. Kecuali memang satu dan lain hal kegiatan itu nggak mungkin ditarik ke awal Desember atau malah sebelum Desember gitu Pak ya. Kan mungkin ada kegiatan yang mau nggak mau ya itu adanya di ujung gitu. Iya. Nah,
termasuk nanti memperhitungkan katakan minta TUP gitu sih. Iya. Ya sudah memperhitungkan sekalian aja teman-teman teknis yang berkegiatan di ujung tahun kayak tadi kan ada apa daftar nominatif, Iya. makanya kan dimintai dulu ya kegiatannya, Iya. jadi ada kepastian teman-teman minta TUP-nya berapa gitu Oh, ya. iya. Khawatirnya sudah minta TUP ternyata ada 1-2 yang memang nggak nyampe kan tiba-tiba Oh, minta saya berkegiatan. oh enggak, kita akhir tahun ya kita ini. Akhir tahun kamu mau kemana? Berapa orang dan seterusnya udah langsung kita fix. Walaupun dokumennya sekali diajukan di awal waktu bilang saya mau apa, dokumennya maju, jadi ada kepastian ya bagi teman-teman pengelola keuangan gitu. Kalau tidak pokoknya, wiki duit kok entek nih. Orang entek gue hotel kok bayar kok nih solar, wis gue Bisa itu. Kalau Jadi bisa dipaksa. ngabisin bisa. Loh, Pak lah sih penuh, gue pun pas harus mulai mau masuk kantor ini sisa mau duit kok. Itu Kok pakai. bisa lah. Tapi ya dapat tuh, agak banyak juga lebihnya. Mungkin Pak, si Sami Pak. Sama ini yang belanja modal aku lihat kayaknya di IKPA itu pengelolaan apa itu akselerasi belanja modalnya seolah-olah ya selesainya di triwulan 2 triwulan 3 ya kayaknya belanja modal yang sekali bayar yang nilainya antara 50 sampai 100 peralatan ya. Peralatan kan memang belum pada ini juga. Nah kalau detailnya nanti terrevisi Pak itu Pak. Detailnya terrevisi. Jadi kami nanti akan revisi sekaligus penyesuaian dengan hasil katalog, hasil negosiasi katalog. Nanti kita optimalkan dan itu kalau saya lihat tabelnya nyebar Pak ini, dari Juli sampai Desember. Jadi sampai per iteman gitu ya. Oke, per item. Enggak yang kontrak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau Karena alat itu katalog, kan karena ya beda-beda. pemiliknya Beda-beda. beda-beda, Ah, suppliernya iya, beda-beda. Jadi kita gunakan katalog Pak. Ya itu yang terlihat jadinya Kayak jumlah kontrak di semester itu semakin banyak. Oh, Iya, Jadi, iya. Nah, Padahal nggak boleh. bukan nggak boleh, cuman kalau dari konteksnya IPA rasionya Iya, jadi tadi turunkan nilai itu ya. sama ini yang tadi bahwa harapannya itu belanja modal yang terminnya sekali bayar sekaligus Iya. nilainya 50 sampai 200 itu kan dianggap kontraknya relatif mudah Pak ya. Nah itu harapannya kami itu selesainya agak maju. Nah kalau di sini kasusnya oke, kontraknya di triwulan 2 cuma ternyata selesainya di triwulan 3 gitu. Iya. Jadi leveling nilainya dapatnya ya Iya. agak turun gitu, Iya. nggak optimal. Karena alat itu kan banyak kan impor ya. Oh iya, iya, Jadi kan iya. memang harus mendatangkan dulu. Iya, betul. Bukan alat yang ada. Bukan beli ready, langsung datang ready stock gitu. yang di dalam itu ya. ini kita tunjukkan Yang mana? kitanya. Nah, Ini. Terus di bawah. Ini sini. Bisa sih. karena impor jadi butuh waktu relatif Iya, lebih dan lama ya. untuk izin impor itu kan Oh, juga ya, izin masih dulu ada ya. izin Iya. dulu ya. Ini yang barang-barang yang kedua belum turun. Ini yang Bapak maksudkan ya Pak. Iya. Ini ada yang nilainya tinggi, ada yang kemudian cuma di bawah 200. Nah, seperti ini kan, ada yang di bawah 200 Ya. dan seterusnya. Nah ini kita memang kontraknya itu kita panjangkan Pak, ada yang sampai Desember, ada yang sampai November. Dalam rangka untuk itu ada dua hal sebenarnya yang kita lakukan pertimbangannya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan tadi ada yang barang impor dan seterusnya. Pertimbangan yang kedua itu adalah kita nggak punya tempat Penyimpanan sementara Iya. sambil nunggu itu ya. Dan setiap alat yang akan kita bayarkan ini kan harus kita komisioning dulu, Ya. ya, kita coba dulu.
Iya Pak, termasuk. Makanya ini kita bagi Pak. Iya. Ini kita pastikan ke penyedianya kira-kira bisa dikirim kapan. Iya. Ini kami sudah kontrak total 17,6. Ini ngapun hanya penyediaan ini atau sampai katakan ready to use, banyak si vendor suruh ke sini untuk tadi ngecek itu Pak ya? Ya, vendor di sini. Untuk diuji coba dulu. Udah, itu kami itu Pak. Dan masih ada klausul tambahan lagi. Pada saat alat ini pindah ke gedung baru, itu mereka harus siap untuk komisioner lagi. Sampai siap digunakan. Karena ini kita bayar kan. Barang datang kita buka, kita coba, kita tutup lagi Pak. Kita dusin lagi, kita simpan. Karena belum ada tempatnya. Tapi Tapi di dalam klausulnya, di kontraknya itu, nanti kalau sudah barang itu di gedung baru, mereka harus datang tanpa bayaran lagi. Tapi bayarnya sekali waktu barang diterima Pak ya? Oke, setelah diterima kita bayar. Nah, maksud kami itu. Nanti coba cek klausul cara pengukuran penilaian akselerasi belanja modal ya. Yang tadi saya sampaikan itu kan yang termnya sekali bayar. Oke. Ini kan termnya sekali, padahal tadi ada kontrak tambahan klausul. Nanti kalau ini memang sudah dicoba bisa, tapi nanti kalau kontrak pindah gedung, nanti itu kewajiban si vendor untuk milaki Pak ya. Iya. Maksud kami, tapi enggak ini ya. Maksudnya, Karena tahun depan Pak Bina. iya. Kalau bedanya tahun ini bisa saya ecer. Iya, maksud kami pembayarannya 2 termin, meskipun termin kedua hanya 2% gitu. Untuk menggugurkan yang tadi saya bilang sekali termin itu loh. Karena dengan 2 termin itu kan harus sama-sama tahun ini Pak. Iya, harus tahun depan. Sedangkan gedung ini, Iya, belum itu kan tentu. pertengahan Desember itu kemungkinan jadi. Serah terimanya kan belum yang bersih-bersihnya, belum betul Pak. lain-lain itu. Perkiraan kami Ya. Januari itu kami baru mulai pindahan. Iya Pak. Jadi kita ikat aja dengan perjanjian itu. Toh mereka masih pengen hidup juga di satria yang lain, Iya. sama-sama PKH. Iya ya. Penggunanya kan juga masalah dalam lingkup ini juga Ya. kan. Jadi kalau orang itu macam-macam, saya praktis di tempat lain. Jangan pakai itu, udah mati dia. Ya. Kita kan ada grupnya juga tuh. Ada. Nah ini yang kita lakukan. Ini kami baru deteksi, ada yang juga kami konfirmasi, nyampe kapan? Sisanya belum Pak, kami kabar baru. Ini ramalan kami. Terakhir November. Oke. Tapi kalau November tadi kan gedung ya siapa? Udah dicek ruangan itu tempat penyimpanan cukup untuk nampung ini semua Bang Ji. Ya. Jadi Ya. yang nanti kalau terpaksa di akhir-akhir tahun ya kami gunakan ruang ini, ruang rapat. Ruang rapat kita gunakan. Kalau di Bekasi itu bahkan sampai untuk alat-alat besar kita taruh di tempat parkir, tapi kita tinggikan dengan balok-balok kayu atau batako itu, kita nyimpan itu. Bawahnya juga diprotek pakai terpal. Kalau yang ini ada alat besarnya nggak sih Pak? Yang 89 unit itu ada alat besarnya atau ini kecil-kecil semua Pak? Ada yang besar. Kayak BSC kabinet itu besar-besar. Tapi ini sudah masuk gudang. Dan habis itu berangkat. Kayaknya BSC ini ada 4 unit. Ini perkiraan bulan ini kita bayar. Udah dibayar belum ya? Udah. Ini sudah Pak.
Berarti udah kan ya? Udah. Bulan ini rencananya bayarnya mikroskop sama qubit itu yang nomor 5. Bukan. Udah kebayar dengan qubitnya. Berarti tinggal BSK, tinggal mikroskopnya mas. Bulan ini kemungkinan untuk alat sudah 2,8. Oh, Ada kemungkinan nanti maju yang Agustus itu. Karena penyediaannya sedang kita oyak-oyak. Kalau memang barang ada, segera kirimkan. nggak ada yang alat perlu perawatan khusus nggak Pak ya? Ada Pak. Ada. Ada. Makanya kan tadi resiko hanya apa? Ditampung dulu sebentar sih, tapi punya khawatir nggak ada garansinya nggak? Untuk tadi kalau untuk kan kita tadi simpen sementara ya, bukan di tempat yang ini. Untuk Tapi sepanjang masih di kemasannya masih Relatif, aman. aman. Relatif aman. Yang penting masih apa? Jadi setelah kita buka kita kemas ulang. Jadi, Kita buka, kita komisioning, kita dokumentasi, kemudian kita kemas ulang. Lalu penyimpanan kita bagus. Penyimpanan kita bagus. Kita punya gudang. Karena kemarin sebelum bangunan ini mulai kita juga sudah benerin gudang dulu. Ini saya sampai ikut-ikutan sampai detail ini Pak. SK keuangan saya kayaknya memang nggak perlu ini. Tadi saya menawarkan diskusi kayaknya sama Pak Bale sudah. Saya kecil-kecilin aja. Nah, Nek nggak kecil nanti ya lupa ya teman-teman. iya, bukan kejem ya Pak, kita juga jagain gitu Pak. Jadi, ya kan kita lihat sendiri pemerintahan seperti apa ya. Contohnya yang kayak kemarin susu apa, yang mesin susu punya itu kan, ya sama-sama jagain gitu lah ya Pak, bukan kejem Pak ya. Saya kemarin itu sebetulnya ya tahun kemarin itu sudah nyiapin aja strategi sisa uang kami berapa 3M ya. Kami sudah siapkan lagi strategi untuk memanfaatkan itu. Ada beberapa alternatif yang belanja itu Bu, belanja kantor itu, kantor pemerintah, 526. Jadi sebenarnya di lapangan itu kan mereka butuh kayak PR gitu, untuk ngangkut telur, untuk pakan. Saya hitung untuk 98 kelompok atau 98 unit itu pas ini. 3M sekian. Ya kalau tawar-tawar dapat lah itu. Cuma saya kata nggak di sini digunakan. Padahal dari KPPN sudah setuju, dari Kamil diizinkan juga waktu itu. Ya terakhir sama Jakarta nggak boleh, giliran tinggal 2 atau 3 hari. Boleh itu. Kamu saya itu. Sampai tanggal 27 kalau nggak salah. 27. Tokonya udah pada tutup. Mau libur panjang. Iya kan udah tutup bukuran Iya. karena akhir tahun. Tadi beberapa alternatif paling mudah PR kan 98. Prangko sini aja, nggak usah prangko lokasi. Nah, nanti kita antar masing-masing sambil monet. Itu kita bawa berapa unit itu. Ada di DP terbalen gitu. Itu sebenarnya masih mungkin kan. Ya mungkin ini juga Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang konsultasi ke kami jawabannya koordinasi dengan satu. Ya seperti itu Pak. Maksudnya ada hal-hal yang memang itu sebenarnya sudah di ranah internal, nggak perlu ke kita. Kalau mau tanya sana selesai satu gitu. Enggak, kadang-kadang teman-teman itu ini Pak. Apa itu alasan atau itu apa ya? Itu hasil obrolan gitu aja. Boleh Pak? Nggak boleh. Itu udah dipegang kenceng banget itu. Itu pegang kenceng banget. Nggak boleh itu. Saya ini loh, saya baru bersama dari DCA. Itu mengatakan tidak boleh.
Pertanyaan saya sama konsulnya piye? Kalau sisa kontrak ya memang nggak boleh ya kontrak. Kita kontrak 100 juta. Ternyata pada saat pelaksanaan bukan prestasi jadi cuma 90 juta ya 10 juta dipakai ya memang nggak boleh itu kan. Itu kan sisa kontrak kalau itu. Kalau itu nggak boleh karena kontraknya memang sudah 100 juta. Uang itu nambah item nggak nambah output. Sebenarnya masih diizinkan juga itu sebenarnya. Nambah pakan aja itu nambah output itu makannya jadi banyak. Outputmu apa? Outputmu ayam mau makan buat itu output. Aduh berantem ya. Iya, caputnya ekor. Outputnya ekor padahal di situ cuma nambah pakan. Tadi 3 bulan kita tambah kita maksimalkan uang itu jadi 5 bulan. Kadang-kadang gitu Pak, Saker dengan redesign baru ini kadang ya masih keliru. Jangan-jangan teman-teman juga nggak paham outputnya apa. Meskipun sebenarnya udah tertulis ya di atau PO kesatuannya, volume berapa satuannya. Kalau tadi satuannya ayam ini tambah pakan di dalamnya. Orang ini gimana ya? Orang. Saya sering berantem itu Mbak, karena pengalaman saya itu kan diizinkan kan, pada saat itu kan diizinkan. Output tidak berubah, hanya maksimalkan aja dari sisi pendukungnya. Karena itu juga butuh, jadi bukan ngada-ngada juga. Benda itu Pak ya, masih butuh makan. Saya sampai bilang begini loh, kalau sampai bikin juknis, itu pendukungnya 10, boleh saja 10 walaupun anggarannya itu hanya ada 2. Nah kalau kamu ada sisa anggaran, itu kalau bisa manfaatkan ya bilang gitu. Salah sendiri yang bikin juknis mepet banget. Terlalu kaku gitu. Nanti kelar lah, nggak usah konsultasi ke kantor itu sudah ada. Pak saya itu fungsional BPN tertinggi di Keren. Ijen PKH. Mati aja itu. Nah iya. Dulu kan kabak umum, kabak itu rata-rata kan jadi fungsional Madya. Saya fungsional BPN kebetulan karena di kabak keuangan. Kabak umum itu kan sebenarnya Madya. Cuma ternyata kabak umum nggak jadi fungsional, dia tetap balik ke kabak umum. Jadi yang fungsional BPN Madya tertinggi saya satu-satu. Kamu kalah itu saya. Belum ini masih belum. Saya udah Madya loh, saya udah Madya. Kok tersesat di Jogja Pak? Iya itu, karena dari kepala balai itu, dari struktural. Tapi status fungsional saya kalau balik saya ke Madya lagi. Nah, aslinya Bapak di sini? Asli Jakarta. Oh. Bahasa Jawanya kayaknya lancar kan? Saya orang Pacitan Bu asli. Oh gitu. Orang Pacitan, mertua saya orang Gamping gitu. Oh. Oh hijau. Kuliah saya di Jogja ini Bu. Ya dokter hewan Bu saya. Tapi perjuangannya tidak ke dokter hewan aja. Itu keadaan. Saya baru jadi dokter hewan lagi setelah tahun 2010 itu, baru kembali lagi ke sini. Baru jadi dokter hewan lagi, baru diakui. Setelah 20. Berapa urutan ya? 2010 kemudian 2025. 25 tahun. 15 tahun ya. Iya, 15 tahun berkelana di luar dunia. 2002 kan Mak, Mama? Ya, Kan 2002 sampai 2010 saya di Keswan. Oh, masih diakui. 2010 ke perencanaan, 17 ke keuangan, 22 ke pakan. Baru Oh, udah semua tuh Pak. momen jadi orang fokus. 15 tahun berkelana. Lengkap berarti itu Pak. Ilmunya sama Bu. Kalau ada masalah bagaimana cara mendiagnosa? Tarikannya sama. Ilmunya ilmu diagnosa. Kita harus cari seperti apa. Dulu pernah di kami itu Bu, ada namanya pajak di anggaran. Kalau bendahara itu sudah bilang, store itu seminggu itu nggak ada duit. Seminggu itu nggak ada duit.
Dan saya pada saat saya masuk di Kabak Keuangan, saya itu berjanji tidak ada lagi istilah pajak ada. Enggak logis, wong negara sugih kok duitnya akeh kok nyari uang cash nggak dapat. Terus saya datang ke para KPPN, itu memang apakah tidak boleh belanja kecil-kecil itu di LS kantor? Apakah harus mengandalkan UP-UP? Kalau kita cuma 500 juta dibagi 5 direktorat, tapi 100 juta ini saya cuma pakai berapa hari UP ini. Dan TUP itu ya itu kalau sudah pengembalian mau ngajukan TUP lagi itu seminggu itu bendahara bilang nggak punya duit. Nggak punya memang Pak. Benar ya? Emang nggak punya. Benar ya? Karena udah store nggak punya duit. Kan kalau awal tahun harus pengajuan dulu Pak. Nah itu, sehingga yang saya lakukan, saya itu minta ke Bulas Maria itu, Bu, apapun yang ada penyedianya, saya minta diarahkan. Jadi nggak nyedot di UPT-UP saya. UPT-UP itu yang benar-benar di kerjaan yang nggak ada pihak ketiganya. Itu Pak, yang mungkin kita sebagian besar persepsinya gitu. Padahal pembayaran utama mekanismenya malah LS Pak. Nah, LS itu. Apalagi udah sekarang nggak pakai ke loket kan, on desk aja di On sini. desk. Iya. Itu ya UP itu untuk yang kegiatan yang kecil-kecil aja. Nah, iya. Yang kecil pun sebenarnya sepanjang bisa mau LS aja. Dulu sampai 700.000 saya kasih. Nggak masalah ya. Saya diomelin Bulas Maria. LS kan bisa 30. Jatuhnya paling itu aja Pak. Kita sekarang juga iya Pak. Yang perjalanan itu mau 350.000, pokoknya semua LS yang perjalanan. Nah itu yang kita lakukan. Akhirnya sejak saat itu tidak ada lagi orang mau ada kegiatan order dulu 5 hari baru ada duit utang ke koperasi. Oh nggak ada. Mana ada ceritanya negara ngutang ke koperasi. Itu yang saya pantang pada saat itu ketika saya di Kabak Keuangan. Kemudian ternyata masalah kedua saya yaitu ada orang yang super power. Jadi yang boleh bikin RS itu hanya satu orang. Bikin apa itu? Bikin SPM itu satu orang. Mulai dari bikin SPP sampai bikin SPM satu orang. Saya ini kekuatanmu sepiro. Dan dia itu tidak mau mengajarkan ke orang lain. Aku bilang, nah kamu nggak mau mengajarkan ke orang lain, kamu saya pindah. Terus yang ngerjain siapa? Itu urusan saya bilang gitu. Akhirnya saya pindah, orang itu saya pindah. Udah kamu gak usah ngerjain itu. Kemudian orang lain, nek aku rong dino orang bisa belajar. Terus aku tak rasa dari Kabak saya bilang gitu. Ayo, sekarang gitu, belajar bareng-bareng bikin SPM. Bisa kan? 2 hari saja ini bisa. Akhirnya SPP saya bagi per direktorat. Jadi selama ini SPP dikerjakan oleh 1 orang, saya kerjakan untuk 5 sampai 6 orang. Udah, pokoknya kamu ngerjain dulu SPP. Nah SPM itu yang PPSPM kan tinggal klik-klik aja tuh, kan nggak input kan. Yang input itu yang bikin SPP itu. Wis, akhirnya saya bikin gitu. Ternyata bisa itu. Yang tadi yang orang itu takut banget bikin SPM. Jadi bikin SPM baru 1 orang itu. Tak pecat malah. Gara-gara dia gak mengajarkan ke orang lain. Ya masih kamu ada apa-apa nih yang bilang gitu. Timbang tak usut tuh ya, kesalahan apa. Wis pindah. Nah pindah. Jadi orang yang merasa paling jago tak pindah. Itu jadi yang baru itu gak merasa minder loh. Gak merasa apa di bawahnya orang itu. Junior. Kowe wis wong loro kowe ngurusi kuwi. Pak, silane piye? Ayo tak ajari yo. Boleh, tak ajari. Coba sing soalane, tak mau tak undang ke KPPN. Udah itu benar kan pindah itu lagi. Karena saking dominannya. Raja kecil ya Pak? Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Iya raja kecil. Terus tak selidiki, kowe ngopo? Kok nggak sampai orang ini tak tekanke sama Kasubag kebenaran. Ya nopo cahaya ke orang belum pindah. Ya biasa Pak, ya ono duit rokok mati. Iya tuh ternyata SPM ini kono amplop cepet. Walaupun nggak banyak ya orang ngatur sudah kurang ajar saya. Udah semakin cepet itu saya pindah itu.
ini. Yes, akhirnya mumet kono lah. Terus yang 2 orang itu yang belajar baru, ternyata cepet juga. Pernah dipaksa, kudu iso. Mau nggak mau ya Pak. Orang dino orang iso ini nemen kira kan ada. 2 hari saya suruh sampai saya itu bisa loh bikin SPM itu saya bisa loh. Saya bisa. Jadi walaupun saya di ujungnya saya nggak akan bikin, tapi saya harus tahu bagaimana cara bikin itu. Saya juga 2022 itu kan baru masuk ya. Di akhir Desember itu yang bikin SPM nganu Pak, kecapean gitu dia. Masuk di Kebanyakan bagian masuk, numpuk. Terus dia kayak sakit. Saya dipaksa Pak Didik sehari saya sore. Ya, itu kan harus bisa. Iya, harus mau nggak mau. Memang harus gitu. Sekarang bisa nyetir kue mobil, ya, kue kuncinya mangga toh, kue kudu telepon. Faktor terpaksa dulu ya Pak. Kalau udah terpaksa nggak mau, nggak ada jalan keluar yang lain Pak ya. Tapi kalau masih ada orang lain itu terkemas. Lah gue serah gue orang mangkat, gue ratu gue. Jadi ingat diri sendiri soalnya Pak. Terpaksa bisa naik mobil soalnya nggak ada yang nganter lagi. Saya pecat dari SPM, saya pindah ke bagian itu kelengkapan di aset. Saya suka ngurusi aset dan nangis dari sama saya. Ini orang urusan loh. Orang ngajari orang gelem suruh ngajari itu nggak mau. Karena itu dikuasai biar jadi apa? Eksklusivitas. Iya, uang butuh kan jadi gitu kan. Dibutuhkan ini kan bicaraan itu. Kalau itu yang saya nggak mau. Itu pasti ada tanda-tanda nggak beres. Gitu Pak. Pak jadi cerita. Jadi Nggak apa-apa Pak, kita sharing Pak, kita barangkali juga kita kan di keuangan hanya tahu tiba-tiba tentang SPM, tiba-tiba datang revisi. Kita nggak tahu kondisi satker seperti apa. Barangkali sebenarnya butuh sentuhan kita, cuman kita nggak tahu yang mau disentuh pasnya sebenarnya kebutuhan satker yang mana gitu loh Pak. Jadi mungkin nanti mohon maaf nanti ada beberapa mungkin perubahan terkait dengan serapan ya Pak paling berbeda ya. Apa namanya? RPD-nya karena kami menyelesaikan dengan kondisi bangunan, kondisi itu. Kalau peralatan mungkin nanti bisa diramalkan tapi hal-hal bangunan ini agak aneh. Nah, izin juga Pak. Ini sih kami nggak melihat detail, paling ya sedikit aja untuk foto bagian laporan kami ke pimpinan. Pakai izin kami boleh memotret progres gitu Pak. Hasil di lokasi monggo. Tapi adanya baru lapangan sama alat-alat pancang. Yang itu boleh nggak Pak difoto Pak? Monggo silahkan. Monggo silahkan. apa mau yang di sana kan ada marketnya. Ada marketnya juga di yang di depan. dekat ruangan tadi Allah. Mimpi kami jadi bagus pun nanti. Foto ini anu Pak, bagus apa? ini. Coba minta ini aja di share fotonya. Saya punya kayaknya. Sudah bangunan kekinian. Foto ini saya punya kayaknya. Nah, Kayak futuristik gitu ya. Jadi ini Bu, ini yang apa? Ini yang bikin desainnya kan teman-teman bikin desain ini sebelum saya ke sini. Terus kemarin dari apa konsultan perencananya itu mau diubah sedikit gitu. Niki ya. Ini ya. Oh, kurang. saya tuh bayangnya malah kayak Taman Pintar atau film yang Men in Black itu Pak. Ibu nggak kebayang Squidward ya? Awalnya kita bilang kan Squidward ya. Saya mikir malah futuristik banget gitu loh Mbak. Karena depannya itu dulu kecil. Dulu itu kecil. Jadi kita bayangin Jadi kok kayak Squidward sih? gambarnya itu. Helipad. Oh iya setuju nih, atasnya dikasih helipad ya. Iya. Nanti kalau Pak Menteri mau datang, cuma
pondasi ini gak kuat disebut melu muter. Iya. Niki nggih saya kirim nggih. Gambar. Mbak Taneng ya. Namamu tadi sini belum. Bapak yang Kalau itu di foto kayak pendar loh. enggak. Sulap ya. Jadi background zoom. Ini background zoom. Jadi senang kantornya baru. Tapi saya Malah kamu di ujung situ. Tapi kayak udah jadi ya Pak ini. Oh, kayak AI tapi bukan ya? Bukan kan? Tapi cakep banget, Jadi udah kayak yang beneran depan foto asli. 3 Kemudian yang belakang itu gambar desain kayak bikin foto udara gitu. Malah yang dilihat itu ini cara bikinnya gambarnya. Jadi sebetulnya ini kurang geser ke sini. Ini kan cuma ditaruh gitu aja. Oh iya. Ini Buat ada ini ke jalan, jalan, ke ya. jalan. Nanti ini. Nah tanah kami itu sampai sini. Terus di sini itu komplek. Jadi itu komplek perumahan kita. Kalau ini sudah bukan tanah kita. Timur lagi masih Pak. Kenapa? Timur apa? Timur sini. Timur sini kayaknya masih ya. Sampai itu Rusunawa ke Yang belakang sana kan sana timurnya masih. Rusunawa masih tuh. Masih Iya, yang kita sebelah sini. sininya Sebelah agak sini. ngakal gini. Sebelah sini itu masih tanah komplek rumah dinas kita. Yang kebakaran dulu itu Ah. yang karena orang bakar-bakar sampah. Ini di sini kebakaran. Iya Di di belakang situ komplek. Pak. Komplek Ini apa? kan bukan rumah, sampingnya Pak Tono. Itu Oh. kan yang kosong itu loh Pak. Bakar- Orang bakar sampah. Pakai daun jati, ditinggal. serempet, hampir ke komplek. Oh, Hampir yang paling bahaya yang rumah Pak Tono itu. ini lab kita sementara yang ini. Ini lab. Sampai lingkaran ini, sama ini lab. Ini bioteknologi, Pak. Jadi ini di sini ini ada lab COVID. Ini lab COVID kemarin kita masa COVID diminta untuk bantu pengujian PCR. Ini ada alat modernnya Pak. Ada alat ngetes PCR itu yang bisa sekali proses itu bisa berapa kotak Pak itu? Ya di atas 30. Iya. Masal itu ya. Oke, masal dan ini bisa beberapa, bisa sampai 6. Katakanlah 6 kali 50 lah kita 300 sekali Makanya kita di sini itu termasuk yang dapat penghargaan karena pengujian kita cepat. Ini kotak kecil ini aja. Jadi lab COVID-nya. Pengujian satu Kulon Progo masih di sini pas COVID itu. Oh. Iya, di Kulon Maaf Progo. saya belum paham itu untuk kayak kita Yang ini. COVID Tapi ini Iya. dari puskesmas orang hasil swab. Padahal ini BB Malaysia. veteriner ya. Saya masih mikir-mikir. Waktu itu kita bantu Kita dapat Oh, ini gitu. Sensor manusia. Saya masih ngelek gitu. uji COVID di Malaysia ini di lab kecil ini. Tapi ini lab ini canggih ini. Masuk ini juga harus pakai APD. Tapi sekarang enggak karena sudah di clean ya. Sudah di cleaning. Kemudian ada lab lagi di sini ada lab ini zoonosis, penyakit-penyakit yang menular ke manusia itu. Antrak Ini gitu. Pak. standar BSL 12 kayak antrak, kemudian pokoknya yang potensi zoonosis di sini nih. Jadi kita nah ini kalau ini ruangan perkantoran kami di sini. Ini tadi aula, ruangan saya di sini nih Pak, di belakang sini nih, ini keuangan. Kemudian di sini itu tempatnya Mas Robert, penerimaan sampel dan seterusnya. Pegawaian yang ada di deretan ini. Nah, sedangkan perlengkapan itu KTM kerja di sini, anak buahnya nggak tahu kemana. Ada yang di sini. Mana-mana. Di mana-mana ada anak buahnya Pak yang Itu kemarin yang saya akhirnya nongkrong sama teman-teman di belakang ini, saya tanya,
ini tempat apa? Ya kantor kami Pak, kata dia. Saya nggak punya ruangan. Di belakang di sini tuh ada tempat istirahatnya teman-teman, taman segala macam itu. Iya. Yang selama ini nggak pernah kami pikirkan. Iya, taman maintenance. Nah, ya, uang taman ini harus ini. Itu yang kami kemarin nggak terpikirkan. Nah, nanti dari kantor yang lama ini akan kita bagi Pak, termasuk untuk yang taman dan seterusnya. Kita manfaatkan, kita maksimalkan pemanfaatan. Maka kan kalau mau ke lapangan, Besar kantor besar mobilnya tidak ada sih. Iya. Yang dari Jenagara itu akhirnya online. Apa acara Pak? Yang buat tindak persetuan itu, yang narasumbernya dari Oh, beliau Jenagara. online. Iya. Oke. Beliau nggak ini belum diizinkan bimbingan untuk Oh iya. Berarti kan tahu. tapi namanya lengkap. Stop. Siapa nama?